namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Ternyata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku kan mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Raisya, Syakira, ayo kita kerjain dulu. Aja pas istirahat kita bercandanya. Biar cepat istirahatnya. Jadi kita main aja. Tadi kamu kemana? Kemarin aku awal gua di situ ada film anak kedua. Rifki, Raisya, Syakira, ayo kerjain. Kalian itu tahunya nyontek doang. Kalian itu nggak mau mikir. Setiap kerja kelompok diskusi aku doang yang mikir. Kalian tahunya bercanda doang. Males tahu. Dasar. Kali Raisa sama Syakira kenapa nangis? Tadi Raisya sama Syakira dibentak sama Molly. Udah deh, aku laporin ke Bu Rahma aja. Selamat siang Holly. Selamat siang juga Bu Rahma. Holly, tadi Bu Rahma perhatikan ketika sedang diskusi kelompok di kelas, Syakira dan Raisya menangis. Kan mereka berdua satu kelompok sama kamu. Apakah kamu ingin menceritakan apa yang terjadi pada kelompokmu tadi? Iya Bu, tadi saya sangat marah sekali. Sehingga saya membentak mereka. Jadinya mereka menangis. Oh, pantas saja. Tadi Bu Rahma melihat muka kamu juga merah ya, kelihatan marah sekali. Holly perlu tahu ya bahwa setiap manusia, setiap orang pasti pernah merasakan marah. Saat kita marah itu, kita maunya nih meluapkan emosi pada orang tersebut. Iya Bu. Baik, kalau boleh tahu, kenapa sih Holly membentak dan memarahi mereka berdua? Saya sebenarnya tidak suka Bu diskusi kelompok karena bikin capek dan emosi. Duh, bikin capek dan emosi. Kenapa begitu? Karena kalau diskusi kelompok itu saya sendiri yang berpikir Bu. Jadinya mereka tidak mau memberikan pendapat atau berpikir. Mereka hanya ingin mengobrol dan bercanda. Akhirnya ya saya sendiri yang mengerjakan tugasnya. Oh, begitu ya. Pantas saja kamu marah ya. Mungkin kalau Bu Rahma jadi Holly juga Bu Rahma akan melakukan hal yang sama. Marah pada mereka. Siapa sih yang nggak marah ya ketika lagi diskusi? Mereka malah enak-enakan ngobrol. Tapi apakah Holly sudah mencoba cara untuk mengingatkan mereka supaya mereka menurut pada Holly dengan kata-kata yang baik, tidak membentak? Sudah Bu, tadi saya sudah bilang, ayo teman-teman kita kerjakan bersama. Gitu. Tapi mereka kenyataannya tidak mau. Mereka hanya ingin mengobrol dan bercanda. Akhirnya saya sendiri deh yang ngerjain. Oh begitu ya, baik. Bu Rahma paham sekarang situasinya ya. Bu Rahma juga bangga pada Holly karena walaupun Holly lagi marah nih sama mereka bertiga, tapi Holly tetap mengerjakan tugas dengan baik, tugas kelompok ya, bahkan berpikir sendiri. Baik, coba sekarang kita pikirkan ya Holly ya. Menurut Holly, apakah membentak dan memarahi mereka itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Lalu keyakinan kelas yang mana yang sudah Holly langgar? Saya melanggar keyakinan kelas, yaitu saya membentak teman. Oke, membentak teman itu adalah perilaku yang tidak sopan, betul. Lalu menurut Holly, apakah ada cara yang bisa Holly lakukan untuk mengingatkan mereka dengan cara yang lebih baik lagi? Ada Bu, saya harus menasihati mereka agar lebih sabar. Nah, baik, betul sekali ya Holly ya, tepat. Jadi lain kali silakan Holly mengingatkan mereka dengan kalimat yang baik. Oke. Lalu kalau misalnya nih Holly udah mengingatkan mereka tapi mereka tidak mau mendengarkan Holly, nanti Holly boleh apa kepada Bu Rahma?
Saya boleh meminta tolong Bu untuk menasihati mereka. Boleh sekali Holly, karena sebenarnya tanggung jawab Bu Rahma, tugas Bu Rahma itu adalah untuk mengingatkan, menasehati siswa-siswi di kelas 4A ya. Baik Holly, sekarang Bu Rahma tanya, tadi kan Raisya dan Syakira menangis ya, karena kamu bentak dan kamu marahi. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya harus meminta maaf kepada mereka Bu. Baik sekali ya, berarti Holly sudah sadar bahwa Holly salah dan harus meminta maaf. Bu Rahma harap setelah ini kalian bisa bermaaf-maafan dengan baik ya. Nah kemudian menurut Holly, kalau kita lagi diskusi kelompok itu, Holly itu harapannya apa sih kepada mereka? Mereka harusnya bagaimana tuh? Harapan saya itu Bu adalah mereka mau ikut berpikir dan mau berpendapat agar lebih cepat kelar tugasnya. Baik sekali ya, berarti Holly sudah tahu ya bagaimana sikap-sikap yang diperlukan saat kita sedang berdiskusi. Baiklah, nanti Bu Rahma akan menyampaikan harapan Holly kepada mereka ya, karena setelah ini Bu Rahma akan memanggil mereka bertiga ke kantor. Oke? Baik, karena Holly sudah paham tentang kesalahan Holly dan Holly sudah tahu cara memperbaikinya, maka sekarang Holly boleh melanjutkan untuk beristirahat ya. Silakan istirahat. Nanti kalau sudah bel masuk, Holly harus masuk karena kita akan belajar untuk pelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih Holly ya. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Ternyata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Dilakukan. Ram, kamu lagi ngapain? Ya, aku tak lagi ngapa-ngapa. Ram, kok mejanya ditutupin pakai tangan kamu? Kamu lagi ngapain? Coba buka. Kamu nutupin apa? Iya, coba buka. Coba. From gambar. Kita laporin Bu Rahma yuk. Ayo. Bu Rahma. Selamat siang Pram. Selamat siang, Bu. Tadi Bu Rahma mendengar laporan dari Rifki, Azam dan teman-teman yang lain. Katanya Pram mencoret-coret meja. Apakah Pram ingin menceritakan hal tersebut pada Bu Rahma? Sudah Bu, saya mencoret-coret meja sehingga meja menjadi kotor. Ya, sebenarnya tadi Bu Rahma sepintas melihat ya meja yang kamu coret-coret. Kalau Bu Rahma tidak salah, sebenarnya kamu pengen menggambar apa di meja itu? Saya ingin menggambar robot kesukaan saya, tapi keburu diketahui oleh teman-teman. Lalu saya dilaporkan kepada Bu Rahma. Oke, sebenarnya yang pernah menggambar di meja tidak hanya Pram ya, teman-teman yang lain pun pernah kok melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan Bu Rahma ketika kecil pun juga pernah melakukannya. Iya Bu, saya menyesal. Baiklah Pram, Bu Rahma sebenarnya bangga pada Pram karena Pram memiliki hobi menggambar. Kalau hobi itu terus diasah, maka nanti ketika Pram dewasa, Pram bisa menjadi pelukis, bisa menjadi ilustrator atau arsitek yang sangat hebat. Tetapi sekarang Bu Rahma tanya, apakah tindakan Pram menggambar di meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, menurut Pram, keyakinan kelas yang mana yang sudah Pram melanggar? Keyakinan kelas untuk menjaga fasilitas sekolah Bu, karena saya mencoret-coret meja sehingga meja menjadi kotor. Nah, sebaiknya media apa yang bisa kamu pakai untuk menggambar? Media buku gambar Bu. Nah, kalau begitu mulai besok Pram boleh ya membawa buku gambar dari rumah setiap hari supaya kalau istirahat Pram bisa menggambar dengan baik. Kalau kamu menggambarnya di buku gambar, pasti hasilnya akan lebih baik dan pasti akan lebih menyenangkan. Lalu sekarang Bu Rahma tanya, tadi kan mejanya kotor karena kamu coret-coret kamu gambarin kan? Lalu bagaimana cara kamu membersihkan meja tersebut? Saya akan membersihkannya menggunakan tisu basah Bu. Bagus, cara yang kamu pilih itu bisa membersihkan meja. Tapi misalnya nanti masih ada bekas, kamu boleh ya meminjam kain basah dari penjaga sekolah kita. Nanti Bu Rahma akan menemani kamu dalam membersihkan meja itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, karena Pram sudah mengerti, sudah menyadari kesalahan dan mau memperbaiki diri, maka sekarang Pram sudah boleh kembali ke kelas untuk ikut pelajaran olahraga ya.
Baik, Bu. Baik, selamat siang Pram. Selamat siang, Bu. Aku bisa. Aku bisa. Saya senang karena saya tidak dimarahi dan saya bisa memberi pendapat saya dan saya juga bisa mengetahui apa kesalahan saya dan memperbaiki diri. Perasaan saya akan lebih tenang dan saya bisa memberikan pendapat. Lalu saya bisa mengetahui apa kesalahan saya.